Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan saya kali ini sangatlah rumit dan sulit, sehingga ada yang mengatakan tidak perlu dibeberkan di permukaan dan tidak perlu dibahas. Namun dalam kata hati saya bahwa sudah saatnya kita harus mengangkat dan membeberkan, dan bukan berarti saya akan membuka semua rahasia yang ada di dalamnya, karena ini dia sangat memiliki rahasia yang sangat mendalam. Untuk itu hanya sekedar mengantar akal pikiran kita untuk kita berpikir mencari sebuah kebenaran. Olehnya itu, saya sesuai dengan yang saya katakan tadi adalah mengangkat topik tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berhubungan dengan ayat yang mengatakan bahwa dialah terdahulu, dialah terkemudian, dialah zahir dan dialah batin. Itu menandakan untuk mengenal dan mengkajinya sangatlah rumit. Bagaimana kita menempatkan sebagai zahir dan bagaimana kita menempatkan sebagai batin. Dan ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Setiap mengenal agama tentunya harus diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah hadis kata orang dan yang lainnya mengatakan bahwa ini adalah syairnya para waliullah, yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya maka dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal diri bukan berarti kita memandang diri kita yang sempurna, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Kemudian di dalamnya ada jantung, ada hati, ada paru-paru, ada ginjal dan sebagainya. Tetapi yang lebih utama adalah mengenal dia dari segumpal darah. Nah, untuk itu saya mencoba mengantar akal pikiran kita untuk mengenal Allah lewat segumpal darah, sebagaimana ayat yang pertama turun di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mengapa di dalam ayat itu dia tidak mengatakan dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan pada diri manusia, tapi dia lebih mengutamakan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sejajar dan harus diserupakan dengan segumpal darah. Ada apa di balik rahasia daripada segumpal darah itu? Nah, untuk itu marilah kita mencoba mengawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada persamaannya dengan 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita berbicara tentang mengenal 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berhubungan dengan malaikat. Dan kalau kita bercerita tentang malaikat maka ada hubungannya pula dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam, yang oleh orang golongan sebelah mengklaim dia sebagai Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kita bercerita tentang ari-ari atau plasenta. Saya katakan demikian karena terproses dalam satu wadah yang sama. Ketika kita mengenal Allah lewat segumpal darah, itu terjadi dalam kandungan.
Dan setiap kita berbicara tentang kejadian, maka ada hubungannya dengan malaikat, karena malaikat adalah petugas Allah yang memproses. Kemudian di dalam malaikat itu dilihat dari sifat-sifat, dilihat dari anasir-anasirnya, elemen-elemennya serupa dengan Isa alaihi salam yang tercipta tanpa melalui proses biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi dia hadir di dalam dengan meminjam wadah kandungan Bunda Maryam, lalu terproses dengan meminjam elemen dan anasir Muhammad, maka dia dapat dilihat, terbukti, dan dapat dipegang dan diraba. Tapi setelah diberikan tugasnya di alam dunia di sebuah wilayah, yaitu di negeri Palestina, dan bangsanya adalah bangsa Israel. Setelah itu dia diangkat kembali, dia dipulangkan ke tempatnya, yaitu di langit yang dikenal dengan kerajaan langit atau Baitul Makmur. Dan dia memiliki kemampuan yang sangat cepat, tegas, dan kemampuannya tidak bisa dideteksi dengan alat apapun. Gerakannya cukup cepat, gesit dari Baitul Makmur ke alam dunia dan ke alam diri. Dan begitu kita bercerita tentang malaikat Isa alaihissalam, tentunya ada hubungan pula dengan plasenta atau ari-ari. Nah, cukup saya katakan demikian. Kalau kita bercerita tentang ini secara panjang lebar, maka akan terbuka rahasia yang sangat mendalam, dan itu harus dirahasiakan. Dan bagi yang ingin memperdalamnya, tentu dia harus mencari guru dan dia belajar dengan gurunya untuk memahami lebih lanjut. Dan kalau bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangatlah dikatakan rumit, karena menempatkan yang salah, tempat yang salah, pemahaman yang salah, maka kita tergelincir pada kesesatan. Misalnya pengakuan kita bahwa Allah itu memiliki 20 sifat, dan 20 sifat itu dititipkan pada diri kita, dengan tentunya orang yakin bahwa di dalam diri kita ini ada 20 sifat, lalu mengklaim bahwa kaki, tangan, dan semua anggota tubuh, bahkan organ-organ tubuh di dalamnya adalah wujudnya Allah. Ini adalah pemahaman yang salah. Jadi jangan seenaknya mengatakan bahwa Allah itu ada di dalam diri tanpa didasari dengan ilmu dan pemahaman. Allah itu tetap gaib. Yang zahirnya adalah apa? Itu perlu pembahasan, dan pembahasan itu harus membutuhkan seorang guru, bukan dibeberkan secara terbuka di dalam kajian ini. Dan mengenal Allah, jangan sekali-kali menyatukan yang zahir dengan yang batin. Itu bisa apabila ada pemahaman yang lebih mendalam, sehingga bisa memilah mana zahir, mana batin, dan bisa menyatukan mana batin, mana zahir. Dan
ikhtiar, jangan sampai kita dihadapkan dengan ayat yang mengatakan Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai makhluk yang diciptakan. Tapi ingat, Allah itu dikuatkan dalam Al-Quran bahwa dia meliputi alam semesta, di mana saja wajah kita mengarahkan di situ wajah Allah. Kemudian apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku adalah dekat. Dan apabila setiap kita menghadapi sakaratul maut, maka dia lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan berguru kepada orang yang memiliki ilmu. Dan begitu pula, mengapa Allah itu satu dan dia di atas arsy, tapi masih ada Baitul Maqdis, masih ada Baitullah, masih ada Baitul Makmur. Apa hubungan dari kiblat Allah yang pertama Baitul Maqdis, dan kenapa Baitul Maqdis itu harus berpindah ke Baitullah, dan semuanya itu kenapa harus ada, sementara kita yakin bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kenapa dia punya rumah, dan rumah itu juga terdiri atas berapa? Baitul Maqdis, Baitullah, Baitul Makmur, Ars. Bagaimana cara mengenalnya? Tentunya kita harus mengaitkan pengenalannya dengan kajian-kajian yang berhubungan dengan Allah yang gaib, Allah yang memiliki 20 sifat yang wajib dan yang mustahil. Kemudian mengetahui petugasnya, yaitu malaikat Jibril, Isa Al-Masih, dan ari-ari atau plasenta yang terproses di dalam. Bersamaan keempatnya itu di dalam kandungan seorang bunda ibu kita. Siap, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.